Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Paskah. Biarlah kebangkitan Kristus membangkitkan semangat kita dalam menjalani hidup dan memberikan kemenangan atas kesulitan dan persoalan hidup kita. Di Hari Paskah ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Victory at Last, kemenangan pada akhirnya. Sebelumnya kita berdoa, mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon pimpinan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan menerangi hati pikiran kami. Dan bila firman Tuhan itu boleh berbicara kepada diri kami, supaya kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan kami boleh mengalami akan kemenangan bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-58. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang kemenangan, Napoleon Bonaparte dia berkata, kemenangan adalah milik mereka yang paling gigih. Ini terbukti dan terjadi pada seorang Rudy Hartono, legenda pebulu tangkis Indonesia dengan gelar juara All England 8 kali, 7 kali berturut-turut, terbanyak sampai saat ini. Satu prestasi yang luar biasa yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang ini. Pada satu pertandingan All England di semifinal, Rudy Hartono berhadapan dengan Stuart Johnson, juara Eropa asal Swedia. Dan situasi saat itu benar-benar sangat kritis. Set pertama Stuart Johnson menang 15-4. Dan set kedua ia sudah unggul 14-0. Satu angka lagi. Selesailah pertandingan tersebut dengan kekalahan Rudy. Di saat kritis tersebut akhirnya shuttlecock berpindah ke tangan Rudy Hartono. Lalu Rudy berkata di dalam hatinya, aku ingin satu angka saja. Dan diucapkannya ketika memulai servis. Ternyata dia mampu mengubah angka menjadi 1-14. Aku ingin satu lagi. Dan terjadilah 2-14. Setelah melalui pertarungan yang sengit, yang panjang, yang melelahkan. Berkat perjuangan dan kegigihannya. Angka pun terus bertambah untuk Rudy Hartono. 1 demi 1. Dan apa yang terjadi? Rudy menyusul angka dengan menjadi jus 14-14. Akhirnya, Rudy Hartono berhasil memenangkan set kedua dengan angka 17-14. Dan terjadilah rubber set. Di set ketiga, Rudy lagi-lagi dengan lebih bersemangat, dia meneriakkan kepada dirinya, aku ingin satu lagi. Dan akhirnya set ketiga berakhir dengan 15-0 untuk kemenangan Rudy Hartono. Kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang fenomenal. Rudy Hartono pun melaju ke final. Pesan apa yang bisa kita petik dari kisah Rudy Hartono ini? Benar apa yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte. Kemenangan itu perlu kegigihan dan perjuangan. Dan tema khotbah di hari Paskah ini saudara, kita akan berbicara tentang victory at last. Kemenangan pada akhirnya.
Ya benar, kemenangan pada akhirnya. Peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib itu seolah-olah ini kekalahan dan semuanya akan berakhir, tamat. Ini juga yang ada dalam benak para murid pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dan ini sebuah kemenangan. Dan kemenangan ini bukanlah kemenangan yang mudah. Kemenangan ini bukanlah kemenangan yang murah, apalagi murahan. Apa sebabnya? Tidak mudah karena yang harus dilalui oleh Yesus untuk memperoleh kemenangan itu adalah jalan penderitaan, jalan salib, jalan kematian. Kematian yang mengerikan di atas kayu salib, kematian yang hina dan rendah. Tidak murah karena harganya ialah harganya seorang putra Allah. Dan setiap usaha untuk menjadikan anugerah Injil itu sebagai yang mudah, yang murah dan murahan adalah satu usaha untuk meremehkan korban Kristus di atas kayu salib. Kemenangan yang diperoleh melalui jalan penderitaan dan kesengsaraan yang harus dilalui oleh Yesus Kristus. Untuk itulah kita mau belajar dari firman Tuhan yang mengingatkan kita sekali lagi tentang Paskah, tentang peristiwa kebangkitan, tentang kemenangan Kristus. Kemenangan yang tidak mudah. Kemenangan atas apa? Yang pertama, kebangkitan Kristus itu mengalahkan dosa. Rasul Paulus berkata tentang dosa dan tentang kuasa dosa di dalam ayat yang ke-56. Di mana dikatakan sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kata sengat di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu diterjemahkan dengan kata bisa. Yang sama artinya dengan racun yang mematikan. Berarti dosa itu mematikan. Bahkan dikatakan bahwa dosa itu punya kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk melukai, kuasa untuk menyakiti. Bahkan kuasa dan kekuatan untuk membunuh dan membinasakan. Rasul Paulus juga berkata, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Artinya dosa itu memperoleh kekuatan dan menjalankan peranannya itu melalui hukum Taurat atau hukum agama. Karena tidak ada seorang pun manusia yang berdosa itu bisa menjalankan semua aturan hukum Taurat dengan sempurna. Akibatnya manusia berdosa tidak dapat terlepas, tidak dapat terbebas dari ikatan dan belenggu dosa. Dan dosa itu pula yang menyebabkan keterpisahan dengan Allah. Dan ini yang sangat mengerikan. Jadi saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, betapa dahsyat dan fatalnya akibat dosa itu. Jangan pandang enteng dosa. Jangan main-main dengan dosa. Ingat akibatnya. Mungkin kita merasa enak saja pada waktu kita meninggalkan Allah. Tidak ingat, tidak sadar apa akibatnya kalau kita ditinggalkan Allah. Ini tidak main-main, ditinggalkan Allah. Yesus saja sampai berteriak-teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dosa itu mengerikan dan dahsyat kuasanya. Itulah sebabnya dosa itu sifatnya mengikat, membelenggu, memperbudak diri kita. Ada banyak kejatuhan ke dalam dosa dan hal-hal jahat yang kita buat dalam hidup ini oleh karena kita iseng. Kita berjudi mulainya karena iseng. Perselingkuhan terjadi juga karena iseng. Pacaran sama suami atau istri orang juga cuma iseng. Cuma curhat-curhat, kebetulan nyambung. Kita suka nonton pornografi, tadinya juga cuma iseng. Kita suka minum minuman keras, tadinya cuma iseng. Kita merokok juga tadinya cuma iseng. Semua dimulai dari iseng. Itulah sebabnya hati-hati dengan gaya hidup iseng-iseng. Nah saudara, ingat betapa dahsyatnya kuasa dosa itu. Ingat akibatnya, upah dosa itu maut, kematian kekal, neraka. Ini tidak main-main, ini sangat serius. Dan di kayu salib itulah dipertunjukkan kepada kita betapa mengerikannya akibat dosa itu. Sebab itu jangan main-main dengan api kalau saudara tidak mau terbakar oleh api. Tetapi syukur kepada Tuhan,
Dengan kebangkitan Kristus itu memberikan kemenangan atas dosa. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, ia bukan lagi budak dosa, tetapi ia menjadi anak Allah. Karena kuasa kebangkitan Kristus itu, kita dibebaskan, kita terlepas dari dosa. Dan dari sengat atau bisa dosa yang mematikan itu. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, kebangkitan Kristus itu memberikan kemenangan atas maut. Rasul Paulus memberikan berita yang luar biasa. Oleh karena kebangkitan Kristus dari kematian. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Di dalam ayat yang ke-54b. Rasul Paulus menggunakan kata ditelan. Kata ditelan itu bisa berarti dibasmi, dihancurkan, dan dimusnahkan. Seperti kalau kita memasuki ruang yang gelap sekali. Lalu kita menekan saklar listrik. Dan saat itu terjadilah hal yang luar biasa, yaitu terang. Terang yang menelan kegelapan. Bukan itu saja. Di ayat yang ke-55, Rasul Paulus berkata, "Hai maut." Di sini maut itu ditantang. Seolah-olah menantang orang. Artinya bahwa kebangkitan Kristus dari kematian itu telah membasmi, menghancurkan, dan memusnahkan sengat maut yang adalah dosa. Itulah sebabnya di ayat yang ke-57 Rasul Paulus berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kepada kita. Kata memberikan di sini pemahamannya bukan hanya sekali dan sekali-kali, tetapi senantiasa dan terus-menerus memberikan. Memberikan dengan kepastian. Memberikan apa? Memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, kemenangan bukan hasil usaha kita, tetapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu apa maknanya kemenangan Kristus atas maut bagi hidup kita hari ini? Saya ingin ingatkan bahwa peristiwa kebangkitan adalah peristiwa kemenangan. Benar. Tetapi jangan lupa saudara, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Peristiwa kebangkitan adalah peristiwa kemenangan. Oh tentu. Tetapi jangan lupa, tidak ada kemenangan tanpa peperangan, tanpa perjuangan. Oleh karena itu gaya hidup orang yang menang itu sekali lagi bukanlah gaya hidup sesukanya kita. Dan take it for granted untuk segala sesuatu yang sudah Kristus lakukan. Ini menjadi peringatan bagi kita. Mengenai sikap hidup orang Kristen saat ini. Kalau ditanya, engkau percaya kepada Kristus? Percaya. Tetapi seringkali percaya itu tidak memberikan makna apa-apa baginya. Percaya kepada Tuhan? Ya percaya. Tetapi Tuhan tidak kita alami. Tuhan tidak pernah kita rasakan bahwa dia hadir secara nyata di dalam keseharian hidup kita. Sehingga pada waktu masa kesusahan dan kesesakan itu datang, kita tidak memiliki gairah lagi untuk hidup. Kita kehilangan sukacita dalam hidup, kita kehilangan komitmen kita kehilangan semangat vitalitas dalam hidup ini. Sehingga hidup yang kita hidupi ini adalah satu kehidupan yang tanpa pengharapan. Padahal kebangkitan Kristus dari kematian itu melahirkan pengharapan. Dan akhirnya kita menjadi orang Kristen yang kalah, bukan menang. Itulah sebabnya roh dan semangat hidup orang yang sudah menerima kemenangan dari Kristus haruslah berbeda. Hidup yang mesti kita hidupi dan kita jalani ini. Bukanlah sekedar eksis, bukan sekedar asal bernafas, bukan sekedar asal benar atau besar, bukan sekedar asal melambung tinggi, bukan sekedar asal berwarna-warni mengesankan. Dan untuk itu kita bersedia menukarkan apa saja. Termasuk menjual hati nurani, harga diri dan iman kita. Yesus berkata barang siapa menyayangi nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Yakni bila kita hanya berjuang untuk sekedar eksis. Apapun mau dan diapa-apakan pun mau, asal hidup, asal survive. Oh saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan yang sama sekali lain. Prinsipnya adalah hidup yang bermakna. Hidup yang berguna ketimbang sekedar hidup tetapi tanpa makna. Hidup yang tidak kalah oleh tantangan. Ditindas namun tidak terjepit.
habis akal tetapi tidak putus asa, dihempaskan namun tidak binasa. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Bahwa dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. We are more than conquerors. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar sebagai umat Tuhan yang lebih daripada orang-orang yang menang? We are more than conquerors. Ini satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang ketiga, dampak kebangkitan Kristus itu memberikan dorongan untuk pelayanan. Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di ayat ini saudara, Rasul Paulus tidak hanya mengajak untuk mengucap syukur saja atas kebangkitan dan kemenangan oleh Kristus. Tetapi kita harus memberikan respon. Dan respon yang diharapkan oleh Allah itu bersifat utuh. Tidak hanya masalah hati yang bersyukur. Tidak hanya masalah mulut yang mengucap syukur, tetapi juga ada tindakan yang konkret. Pertanyaannya adalah tindakan konkret apa? Maka Paulus menasihatkan, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdirilah teguh, stand firm. Kalau boleh digambarkan, stand firm itu adalah seperti seorang pesilat yang berdiri dengan kuda-kuda yang mantap. Sehingga tatkala diserang oleh musuh, ia tidak terpelanting dan jatuh. Ini penggambaran sikap hidup orang percaya yang memiliki keyakinan yang stabil, permanen, tak tergoyahkan pada kebangkitan Kristus. Dengan sikap yang seperti ini, dia teguh dan kokoh, tidak bergeser pada tempat di mana dia berakar. Artinya, bila seseorang beriman pada kebangkitan Kristus, maka dia tidak mudah menjadi ragu, tidak mudah terombang-ambingkan atau dikecewakan oleh kesulitan, penderitaan, kesusahan, atau situasi apapun di sekitarnya. Ini juga nasihat bagi kita hidup di masa kini. Yang masih menjalani hidup di masa pandemi. Penderitaan, kesusahan, kegagalan, dan sakit penyakit yang kita alami. Ada kalanya membuat kita goyah. Dan pada akhirnya kita kecewa dan mempertanyakan Allah. Philip Yancey, salah seorang penulis Kristen yang terkenal, menulis sebuah buku yang diberi judul Disappointment with God. Kekecewaan terhadap Allah. Di dalam buku tersebut salah satu babnya dia beri judul, Is God silent? Apakah Allah diam? Is God hidden? Apakah Allah tersembunyi? Saat itulah kita mungkin merasa bahwa Allah itu terasa nun jauh di sana. Tetapi ingatlah saudara, firman Tuhan menasihatkan kepada kita, berdirilah teguh, jangan goyah. Mengapa? Karena Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tozer juga berkata, kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri. Lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Setelah orang percaya memiliki pijakan yang kokoh pada kebangkitan Kristus, mereka didorong untuk giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Alkitab New Living Translation menerjemahkan yang membuat artinya itu semakin jelas. Always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Bekerjalah selalu dengan antusias untuk Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang kau kerjakan bagi Tuhan akan menjadi sia-sia. Bekerjalah selalu dengan antusias. Antusias itu artinya bersemangat, bergairah. Pertanyaannya adalah apakah saat ini saudara masih memiliki rasa antusias dalam menjalani hidup. Sekalipun hidup yang penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Di dalam pekerjaan saudara, di dalam melayani Tuhan. Mungkin saat ini kita menjadi letih, lesu dan berbeban berat dalam pelayanan kita. Dalam kita menjalani hidup ini.
Bahkan kita merasa semuanya terasa sia-sia apa yang kita lakukan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di sini kita harus yakin dan percaya bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, semua itu bukan sesuatu yang hampa, tidak bermanfaat, apalagi buang-buang waktu dan tenaga. Melainkan semuanya itu ada artinya, ada hasilnya, ada buahnya, ada reward yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dan tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Saudara-saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, Kristus sudah bangkit, Kristus telah menang. Saudara dan saya adalah umat pemenang. Mari kita menjalani hidup ini sesulit apapun, sesusah apapun. Kita hidup menjalani untuk menjadi umat pemenang oleh karena Kristus. Selamat Hari Paskah. Selamat mengalami kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu di hari Paskah ini. Biarlah kemenangan Kristus dengan kebangkitan Kristus dari kematian juga menggugah, memberikan kekuatan pertolongan kepada kami untuk mengalami kemenangan bersama dengan Kristus sesulit apapun hidup kami. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan kekuatan, dengan kuasa kebangkitan-Mu. Supaya kami boleh hidup terus memperkenankan akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa, mau menyerahkan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.